Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Zaki Darmawan. Aku dari Universitas Pajajaran, program studi Agroteknopreneur dengan nomor NPM 28120424026. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu pabrik yang ada di Solo, tepatnya di Jagalan. Pabrik tersebut merupakan pabrik yang memproduksi ragi tape, dan juga di situ akan menjelaskan mulai dari sejarahnya, proses pembuatannya, hingga apa saja sih alat yang digunakan dalam proses pembuatan rakit tape tersebut. Jadi simak terus ya videonya. Bye bye. Pada sekitar tahun 1936 telah didirikan salah satu pabrik pengolahan ragi tape yang bernama PT Nakula Kurnia Lestari. Pabrik tersebut bertempat di Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 25, Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pabrik ini tergolong cukup besar karena kapasitas produksi mereka udah melimpah dan memiliki karyawan yang cukup banyak. PT Nakula Kurnia Lestari menggunakan beras sebagai bahan baku utamanya. Mereka membeli bahan baku ke distributor atau langsung ke pemilik asli dikarenakan memiliki harga yang cukup murah. Dalam sekali produksi, pabrik tersebut dapat mengolah hingga 900 kg beras dalam waktu 5 jam. Wow, cukup singkat ya teman-teman. Pada PT Nakula Kurnia Lestari, mereka menggunakan mesin sebagai alat pembantu dalam proses produksi, tetapi mereka juga masih membutuhkan tenaga kerja manusia dalam membantu prosesnya. Nah, mesin yang digunakan oleh pabrik ini adalah mesin penggiling dengan tenaga diesel. Mesin penggiling ini berfungsi untuk menghaluskan beras yang nantinya akan diolah kembali hingga menjadi ragi tape. Mesin ini dapat menampung beras hingga 5 kg dengan hasil akhir menjadi 4,5 kg. Cukup banyak ya teman-teman. Pada proses penghalusan beras, mereka juga menambahkan beberapa bahan atau bumbu untuk menambah cita rasa dari ragi tape tersebut. Untuk tahu lebih lanjut prosesnya, simak baik-baik ya penjelasanku setelah ini. Nah, jadi yang pertama itu ada proses penggilingan beras. Tahapannya, yang pertama, cuci dan tiriskan beras terlebih dahulu. Kemudian, keringkan sampai kadar air rendah agar mudah digiling. Yang terakhir, selanjutnya, giling beras menggunakan mesin penggiling hingga menjadi tepung halus atau tepung beras. Proses yang kedua, persiapan bumbu fermentasi. Yang pertama, haluskan rempah-rempah seperti bawang putih, jahe, lada, dan lainnya. Kemudian, campurkan bumbu halus dengan ragi starter yang sudah dihancurkan. Proses yang ketiga yaitu proses pencampuran. Yang pertama, campur tepung beras dengan bumbu yang dari ragi tadi. Tambahkan air matang sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga membentuk adonan yang bisa dipadatkan seperti adonan kue. Jadi tidak terlalu basah. Yang ketiga, diamkan adonan selama 2-4 jam agar bumbu dan ragi meresap. Proses yang keempat yaitu proses pencetakan. Yang pertama, bentuk adonan menjadi tablet kecil atau pipih sekitar 2-3 cm diameter. Kemudian susun ditampah atau nampan bambu yang dilapisin kain bersih. Proses yang kelima yaitu fermentasi awal. Simpan di tempat bersih dan hangat, kemudian tutup kain selama 2-3 hari. Setelah itu akan muncul benih di permukaan. Selanjutnya, proses yang terakhir yaitu adalah proses pengeringan. Tahapan yang pertama, jemur tablet ragi di bawah sinar matahari sampai kering sempurna. Kemudian simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk dan kering. Jadi segitu aja penjelasan dari proses pengolahan ragi tape. Terima kasih. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari aku mengenai salah satu pabrik ragi tape yang ada di Solo pada tugas Teaching Factory mata kuliah terapan teknologi pertanian dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Tarik. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.